Mantap, udah kelihatan udah semangat nih Pak Ustadz nih. Semangat untuk berlebaran bersama di kampung halaman, mudik Pak Ustadz. Ya. Biasanya kan orang tuh udah jauh-jauh hari udah beli tiket, udah beli baju baru, bahkan udah ajuin pinjol. Ada yang kayak gitu ya Bu? Oh, kok gampang nggak ada ya? Ya boleh juga kalau misalnya bisa dibalikin ya. Jangan sampai ajuin pinjaman nggak bisa dibalikin. Karena kan tujuannya mungkin ada yang mau bagi-bagi uang demi gengsi. Malu dong dilihat tetangga gitu Pak Ustadz. Nah hari ini kita mau bahas segala fenomena seputar mudik. Dari hikmahnya dulu deh. Sebenarnya utamanya soal mudik dalam kacamata Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, pertama mudik itu tradisi boleh dikata mungkin hanya ada di Indonesia. Oh iya. Ya, coba di Amerika mana ada mudik? Nggak pernah kedengeran. Ya kan? Di Eropa nggak ada orang mudik. Australia nggak ada orang mudik. Mudik ini hanya budaya Indonesia. Budaya jadinya. Ya, ini sebab kenapa ada mudik? Kecintaan kepada kampung halaman. Ya, kampung halaman kita tempat lahir. Meskipun orang kata jelek kampung, tapi tetap kita rindu. Itulah makna dari hadis hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara, kalau dia negara, dia kampung adalah bagian dari iman. Rasulullah pun cinta kepada kampungnya. Mas Bayu masih ingat kisahnya itu ketika ada yang disebut kiblatain, dua kiblat, ya kan? Ya, pada saat itu kan kiblat umat Islam pernah berpindah dari Mekah pindah ke Palestina. Nah, ketika di Palestina kiblat, Nabi selalu berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Ka'bah. Kembalikan kiblat kami ke Mekah. Kenapa? Mekah itu kampung halamannya Nabi. Maka Allah kabulkan. Maka ada masjid, ya, solatnya pada saat solat, satu kali solat dua kiblat. Maka disebut masjid kiblatain. Masjid pada saat itu Nabi pertama menghadap ke Palestina. Turun firman Allah, silahkan balikkan arah kiblatmu kembali ke Mekah. Itu fitrahnya manusia cinta kampung. Ya tuh Ibu? Nah, mudik ini boleh halal. Cuma ada orang mudik tidak dapat pahala, bahkan bisa dapat dosa, bahkan bisa jadi pahala-pahala Ramadannya habis gara-gara mudiknya. Ada juga orang mudik alhamdulillah dapat pahala. Nah, oleh karena itu sebelum mudik yang pertama harus dibenahi, luruskan niat. Ini dulu Mas Bayu. Niatnya dulu harus lurus. Niatnya mudik pergi sopors, pergi pamer, atau silaturahmi. Ada enggak orang mudik pamer? Pernah ada. Wow, enggak ada duitnya, terpaksa pinjol. Pinjam dulu. Ya ada. Mau pergi pamer, hambur-hambur pamer. Itu orang seperti itu dia tidak mendapat pahala. Pahala silaturahminya hilang. Bahkan bisa dapat dosa. Kenapa? Dia sombong. Maka sebelum mudik luruskan niat. Niat kita mudik silaturahim. Silaturahim ini perintah agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maknanya bersilaturahmi. Nah, kita mudik bersilaturahmi. Kenapa orang mudik? Biasanya nih ziarah kubur. Boleh enggak ziarah kubur? Boleh. Yang tidak boleh kalau ibu salah niat. Ada enggak orang salah niat pergi ziarah kubur? Ada. Pergi ziarah kubur, pergi minta-minta. Ada Mas Bayu, masih dapat saya itu. Minta. Pergi, misalnya selesai pengantin. Dia pergi ke kuburan neneknya. Oh, Ambo. Bapak. Oh, bapak. Ambo, bapak. Ambo. Engkau itu kasih apomu. Itu cucumu. Napa kasih botim baru pengantin. Doakan supaya cepat dapat momongan. Masa orang mati doakan orang hidup? Ada yang begitu? Ada. Masih banyak mitos-mitos. Sampai sekarang pun masih banyak mitos menyesatkan. Terakhir itu ada di Goa yang mengaku keturunan buaya. Aduh. Pak Ustadz, udah gitu sekarang ya ada yang kuburannya makamnya dihias-hias, pakai lampu-lampu apa segala macam. Katanya untuk biar yang dalam terang. Lihat nah itu yang viral video saya itu yang buaya itu. Marah buayanya.
dikasih pisang, dia bilang kok kira saya monyet? Ya kan? Kita ini Bu, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan buaya. Buaya darat mungkin ada. Mungkin ada. Iya. Maka mudik luruskan niat. Niat pergi ziarah kubur boleh. Tujuannya apa? Bakti kepada orang tua. Yang kedua, selain itu menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampung bilang, enak sekali hidupnya di kota deh, lupa orang tuanya di kampung, tidak pernah pergi ziarah kubur. Nah, maka dulu itu ada orang, kalau ada orang sakit ke dukun. Jadi ini tidak bisa berak ini saya. Dukun bilang, oh ini karena kau tidak pernah ziarah kubur nenekmu. Waduh. Untuk ada begitu, ada dulu. Karena sekarang ibu sudah punya majelis taklim, tradisi mitos-mitos seperti ini, keyakinan yang tidak benar itu sudah harus mesti hilang. Nah, mudik boleh selama lurus niatnya, niat bersilaturahmi, ya. Apalagi mengunjungi orang tua, apalagi ziarah kubur, apalagi ya bersedekah. Ya ada orang pergi bersedekah, dia beli dulu baju, bawa ke kampung, dia cari guru SD-nya, dia cari guru ngajinya. Ini mudik seperti ini boleh, dia dapat pahala banyak malah itu. Tapi kalau mudik pergi pamer, penuh. Oh, kuning semua Rami ini, kuning semua. Ternyata semprotan. Mas Bayu pasti tidak tahu. Di sini ini ya, enggak di sini kan kalau ada pengantin itu Bu, harus semua kuning semua, usut punya usut semprotan. Nah, intinya mudik boleh, bahkan itu bagian dari ajaran agama selama lurus niatnya. Kalau sudah salah niat, mudiknya tidak ada faedah. Tujuannya harus silaturahim berarti ya. Silaturahim, untuk mengunjungi orang tua, bentuk bakti, ya, ziarah kubur, boleh semua itu. Boleh Pak Ustadz. Ya, apalagi berbagi kepada teman kampung. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, itu pahala. Insya Allah. Nah, bagaimana mudiknya supaya Islami? Ya, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasar.